Sahabat Saripena yang budiman dan dermawan, bagaimana kabar sahabat sekalian? Semoga senantiasa sehat tanpa kekurangan dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang tiada tandingan. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak sebuah cerita yang dapat dipetik hikmahnya untuk kepentingan dalam kehidupan kita bersama. Mari kita simak sajian cerita penuh makna bersama Sari Pena. Pada November 2002, Michael Carroll yang saat itu masih berusia 19 tahun membeli sebuah tiket lotre seharga $1. Tak disangka keberuntungan berpihak padanya. Dia memenangkan lotre senilai $9.736.131 atau sekitar 174 miliar rupiah pada tahun 2002. Namun glamor dan kemewahan yang dinikmatinya tak berlangsung selamanya. Sebagian hadiah diberikan kepada keluarga dan teman-temannya, termasuk bibi dan paman yang telah membesarkannya setelah kematian sang ayah saat usianya masih 10 tahun. Sisanya dia gunakan untuk membeli mansion di Swaffham, Norfolk, 2 rumah dan mobil balap. Dia juga menghabiskan uang hasil kemenangannya untuk foya-foya dan liburan mewah, pesta tiap malam, minum minuman keras, dan konsumsi narkoba. Michael pun mengklaim telah meniduri 4.000 wanita. Kebiasaannya berpesta, mabuk-mabukan, dan main perempuan membuat rumah tangganya berantakan. Istrinya, kala itu Sandra Aitken, ditinggalkannya setelah menuduhnya tidur dengan PSK. Kala itu Sandra sudah hamil 7 bulan. Ditinggal istri tak membuat Michael kapok. Dia terus saja membuat masalah dengan kebut-kebutan dan minum alkohol. Bahkan, Michael pernah dipenjara selama 5 bulan karena meneror tetangganya dan kepemilikan kokain. Carroll semakin mengukuhkan dirinya sebagai seseorang yang tajir, bahwa uang yang dimilikinya tak berseri atau tidak ada habisnya. Mungkin inilah tabiat buruk apabila anak muda mempunyai uang banyak tanpa memiliki pengalaman yang mumpuni dalam mengatur keuangan. Awalnya, ia berlaku cukup normal dengan membeli sebuah rumah di dekat Swaffham, Norfolk. Kemudian ia menghabiskan jutaan dolar untuk membeli mobil dan helikopter, yang mana membuat dirinya semakin dekat dengan gaya hidup kaum elit. Tapi tabiat buruknya muncul saat mobil mewah yang ia miliki dengan sengaja ditabrakkan ke arena pacuan kuda buatannya sendiri. Istri dan anak perempuannya pun menjadi korban dengan diusir dari rumahnya. Sebagian besar harta yang dimiliki habis untuk membeli narkoba dan wanita malam yang selalu ia nikmati sampai penghujung malam. Pada tahun 2005, pengurus keuangan Michael telah memperingatkannya kalau hartanya sudah semakin menipis. Tapi itu tak menghentikannya untuk foya-foya dan membuat masalah. Lalu, di tahun 2006, Michael kembali masuk penjara. Dipenjara selama 9 bulan karena ribut di tempat umum. Ia mengklaim sudah keluar masuk penjara sebanyak 30 kali. Hingga pada Februari 2013, Michael dinyatakan bangkrut hingga tidak punya rumah. Dia pun harus terlunta-lunta dan akhirnya tinggal di hotel khusus tunawisma selama 3 bulan, sembari mencari pekerjaan yang sulit didapatkan karena reputasi buruknya di masa lalu. Setelah menikmati hidup bak aktor Hollywood yang menjalankan adegan dalam sebuah film bertajuk narkoba, pesta, dan seksual, hidupnya berubah 180 derajat dan kembali terpuruk. Keadaan rumah yang kumuh dan tak dirawat membuatnya menerima kerugian setara 8 miliar rupiah. Pagar dan jendela yang hancur dan puing-puing di kebun seperti sebuah semiotika bahwa inilah akhir hidup sang milioner. Padahal, kalau ia mau merawat propertinya, ia bisa mendapat 10 miliar rupiah dari penjualannya. Namun sayang, rasa acuh terhadap rumahnya tersebut membuat ia mengalami kerugian sebesar 8 miliar rupiah. Sekarang kisahnya telah usai. Carroll hidup terpuruk dengan penghasilan $67 atau setara 900.000 rupiah per minggu sebagai tukang sampah.
Pesta telah berakhir dan saatnya kembali ke kenyataan, pungkas Carol di akhir kisahnya.